Ratu Isma 2022 pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Sebelumnya ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan saya selaku pembacara untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Faradiba serta rekan saya. Saya Dimas Gilang Fenanto, bisa dipanggil Dimas sebagai moderator. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar HMTKI Ratu Isma Pervocation 2022. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenankan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne ITS, dilanjutkan sambutan Ibu Dr. Lailatul Qamaria, Sarjana Teknik, kemudian ada acara inti kita yaitu pemaparan materi, motivation letter, dan juga sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutupan. Sebelumnya saya izin mengingatkan kembali kepada para peserta webinar, mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Di sini agar kita bisa melihat wajah cantik dan gantengnya dari teman-teman peserta nih. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan virtual background yang sudah dibagikan oleh panitia. Baik, kita lanjut ke acara yang pertama, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne ITS. Pada panitia yang bertugas, dipersilahkan.
Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu acara yang sudah kita nanti-nanti dan merupakan acara inti dari webinar kali ini, yaitu ada pemaparan materi Motivation Letter oleh Bapak Abdul Qadir, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Science, yang merupakan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Namun, sebelum itu, acara kami serahkan kepada moderator yang nanti akan membantu jalannya sesi materi pada sore hari ini. Kepada Mas Dimas, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Fernanto, biasa disebut dengan Dimas. Nah, di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Farah Diba karena telah mempersilahkan untuk mengambil alih waktu dan tempat. Nah, untuk materi kali ini sudah pasti tahu ya teman-teman semuanya bahwa akan dibawakan oleh Bapak Abdul Qadir atau biasa disebut dengan Bapak Ading yang mana bergelar sarjana kesehatan masyarakat, Magister of Science, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Nah, sebelum itu mungkin bisa saya bacakan terlebih dahulu ya untuk mengenai CV dari beliau. Nah, beliau lahir di Pamekasan, tepatnya pada tanggal 22 Februari tahun 1992, dan untuk riwayat pendidikan beliau pada tahun 2011 sampai dengan 2015, beliau merupakan Bachelor of Public Health majoring on Occupational Health and Safety, tepatnya pada Agustus 2011 sampai dengan Februari 2015. Dan untuk saat ini beliau merupakan dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia tentunya. Selain itu juga beliau merupakan pernah mengajar pendidikan di National University of Ireland, Galway Master of Science, majoring on Occupational and Environmental Health and Safety pada September 2017 sampai dengan September 2018. Nah, mungkin tanpa berpanjang lebar tentunya mungkin bisa langsung dipersilakan atau saya persilakan untuk Pak Ading untuk memaparkan materinya pada hari ini. Mungkin bisa dipaparkan Pak Ading apa Baik. untuk materi pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Faradiba dan Dimas untuk introduction-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Mana kabarnya? Sehat ya? Oke, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan bagi yang menjalankan puasa semoga dilancarkan hingga akhir nanti gitu ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Melanjutkan pembicaraan kita minggu sebelumnya gitu ya, Rabu lalu kita berdiskusi terkait bagaimana kita figure out regarding interview gitu ya. Nah, hari ini saya diminta oleh Ibu Lailatul Qamaria untuk sharing bagaimana how to craft a motivation letter gitu ya, sebagai salah satu part of requirement ISMA di tahun ini gitu ya. Nah, bagi yang baru bergabung mungkin perkenalan singkat tadi sudah disampaikan oleh moderator. Saat ini saya sebagai junior lecturer di K3 FKM UI, bidangnya di K3 atau Occupational Health Safety, Ergonomics, dan Industrial Hygiene. Ya, jadi concern saya di situ. Nah, untuk outline presentasi hari ini sebetulnya nggak banyak ya rekan-rekan. Jadi mungkin diharapkan hari ini lebih banyak berdiskusi. Saya ingin memperkenalkan singkat saja terkait motivation letter, key success-nya, dan apa yang harus dihindari dalam penulisannya. Seperti itu. Nah, kebanyakan untuk motivation letter ini sebenarnya purpose-nya tergantung dari apa yang dituju gitu ya. Entah itu buat scholarship atau buat program ISMA seperti ISMA short course, atau misalnya ke universitas, itu masing-masing punya karakteristik tersendiri. Namun untuk hari ini kita akan fokus ke ISMA, jadi nanti saya akan perdalam di bagian beberapa contoh yang sudah saya dapatkan gitu ya dari salah satu mahasiswa saya. Kebetulan daftar tahun ini dan sudah dapat masukan juga terkait motivation letter yang sudah dikirim ke email. Ya, jadi topik kita adalah bagaimana membuat sedemikian rupa a good motivation letter. Gitu ya, bagaimana sih karakteristiknya? Sebagai pendahuluan, menurut Andre Curto, motivation letter itu sebenarnya adalah salah satu didefinisikan sebagai satu one page gitu ya. Salah satu isinya adalah bagaimana digunakan untuk mendeskripsikan mengapa kamu menjadi salah satu kandidat yang baik gitu ya
untuk a certain position, dalam artian di beberapa posisi yang saat ini Anda ingin lamar, gitu ya. Nah, biasanya attach to your resume, artinya bagaimana berkaitan dengan CV yang sudah dibuat dan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan. Dan biasanya untuk motivation letter ini agak lebih dari 1 halaman ya, karena bagaimana rekan-rekan di sini juga bisa memaparkan personal branding yang saya sampaikan sebelumnya, kira-kira apa yang paling unik dan membedakan Anda dengan kandidat yang lain, sehingga di sini why you are the perfect candidate for a certain position, khususnya di ISMA. Nah, dalam pembuatannya di sini adalah at least make sure you follow these 6 steps. Pertama, include the basic, artinya teman-teman harus mengetahui dulu nih kira-kira the purpose untuk pembuatan motivation letter itu apa, gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, antara for scholarship, for university entrance, sama short course ISMA itu berbeda, gitu ya. Jadi pahami dulu apa konteksnya. Ya, minggu lalu saya sampaikan bagaimana background atau asal-usul adanya ISMA ini, mungkin teman-teman bisa dilihat di websitenya, sehingga itu bisa membantu teman-teman untuk bisa menyampaikan apa sih yang sebenarnya diharapkan, gitu ya, visi misi dari ISMA ini apa, sehingga nanti bisa diintegrasikan atau dikorelasikan dengan motivation letter kita. Ya, yang kedua, write about what makes you unique. As I said earlier, gitu ya. Apa yang membuat kalian itu unik dan pantas untuk diterima sebagai salah satu peserta ISMA atau kandidat dari ISMA, gitu ya. Sehingga kelebihan-kelebihan tentunya every single person has a different characteristic, has different opportunity, strength, weakness itu berbeda. Tinggal kita bagaimana mempackage-nya itu dengan baik, gitu ya, dengan struktur yang sangat mudah diikuti dan mudah dipahami oleh reviewer, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah give concrete example of what you have done and why it's relevant for the job or ISMA konteksnya di sini. Artinya di sini adalah teman-teman sebaiknya adalah tidak hanya memaparkan secara sentence saja tanpa memberikan contoh nyatanya. Jadi sehingga nanti apa yang ditulis itu akan lebih baik memvisualisasikan itu dengan experience yang sudah dilakukan. Ya, misalnya dari konteks akademik, teman-teman sudah pernah ikut penelitian bersama dosen atau sudah mempublikasikan, gitu ya. Atau kalau misalnya belum punya experience publikasi, at least how you consider your GPA atau indeks kumulatif yang teman-teman dapatkan, gitu ya. At least bisa mempertahankan itu seperti apa, ya. Yang keempat yaitu be prepared, know the basic about the company. Artinya di sini yang pasti pembuatan motivation letter itu as not simple as that, kayak gitu ya. Jadi perlu persiapan juga, ya. Jadi jangan sampai H-1 pendaftaran ditutup, teman-teman baru buat. Nah, itu kecenderungan untuk diterimanya itu akan berisiko, gitu ya. Karena ada perlu beberapa step yang teman-teman buat, kecuali teman-teman memang membuatnya itu dalam maksimal dan merasa percaya diri, cuman sebaiknya langkah lebih baiknya adalah be prepare, gitu ya. Terus yang kelima adalah make sure you explain why you have applied for the role, gitu ya. Jadi benar-benar alasan teman-teman ingin mengapply ISMA itu apa, gitu ya. Apakah seperti yang saya sampaikan minggu lalu, apapun whatever the reason, at least kamu berbicara secara jujur apa yang teman-teman inginkan, gitu ya. Kalau misalnya cari experience, tulis. Kalau misalnya ingin meningkatkan English skills juga no problem, gitu ya, as long as you have the purpose why you applied ISMA, kayak gitu. Yang terakhir adalah be interesting. Dalam artian interesting, how the reviewer ketika membaca itu enthusiastic, gitu ya. Every single sentence mengikuti, understand, and very interesting what you have, kayak gitu. Jadi sedemikian rupa teman-teman bisa mengikuti hal ini akan lebih baik, gitu ya. Nah, ini adalah a good motivation letter should have a good structure. Seperti yang saya sampaikan, pada prinsipnya ini ada beberapa konten. Kalau misalnya
motivation letternya itu diminta one page, artinya tidak ada instruksi atau menjawab pertanyaan, gitu ya. Kadang ada motivation letter itu yang sudah disediakan format pertanyaannya. Tetapi kalau misalnya tidak ada, misalnya could we provide one page of motivation letter. Nah ini alangkah lebih baiknya mengikuti structure yang baku, gitu ya. Nah biasanya terdiri dari 3 ya, 4 aspek di sini. At least untuk contact detail itu simple. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana consider the first paragraph, second paragraph, and the last paragraph. Gitu ya. Nah, biasanya untuk the first paragraph ini lebih banyak menjelaskan your background in the first, gitu ya. Artinya ketika misalnya if you mention you are from Indonesia and describe limitation from the major program yang akan dicapai, gitu ya. Itu akan lebih memberikan clear perspektif siapa diri Anda. Intinya bagaimana teman-teman bisa memberikan personal information itu, gitu ya. What and where you applying and why you applying, artinya alasannya, gitu ya. Nah, baru yang kedua itu second paragraph berkaitan dengan experience atau current activities relation to program. Nah, kalau misalnya ISMA biasanya menjelaskan experience karena sasarannya adalah buat mahasiswa S1 atau vokasi, at least the current activities regarding your student activities selama menjadi mahasiswa seperti apa. Ya. Nah, ini bisa story behind your achievement, terus misalnya pengalaman-pengalaman both academic and non-academic, gitu ya. Terus be as factual as possible. Tuliskan apa yang teman-teman benar-benar lakukan. If you have more than one experience, gitu ya, alangkah lebih baiknya kita lihat dulu konteks yang diminta ISMA ini apa, sehingga teman-teman bisa membuatkan prioritas yang sesuai dengan visi dan misi yang ingin di-apply, gitu ya. Korelasi dengan program ini apa, gitu ya. Sehingga nanti teman-teman bisa melakukan pemetaan supaya nanti bisa tidak semuanya teman-teman tulis, karena terbatas kan cuma 1 halaman, sehingga benar-benar harus dipilih which one the best and prioritize, kayak gitu. Terus selanjutnya itu show off your achievement using metrics when possible. Artinya teman-teman breakdown. Kalau misalnya mau menjelaskan academically dulu, ya teman-teman berbicara masalah akademik. Nah, selanjutnya non-akademik. Jadi terstruktur berbicara masalah story behind-nya seperti apa, pencapaiannya apa, seperti itu, sehingga achievement atau goal yang dihasilkan apa. Nah, itu kan lebih enak untuk dibaca. Ya. Baru kalau misalnya konteksnya universitas, teman-teman bisa menjelaskan kira-kira untuk research, untuk reason-nya itu apa, gitu ya. Biasanya untuk pemilihan ini motivation letter untuk universitas bisa ditulis di paragraf 3, gitu ya. Misalnya teman-teman ingin meng-apply University of Hong Kong misalnya, atau Kyushu University atau University of Birmingham, itu udah dijelaskan kira-kira apa kelebihannya di sana, apa yang membuat menarik di situ, gitu ya. Dilihat dari misalnya lembaga-lembaga penelitiannya atau profesornya, terserah, gitu ya. Nah, biasanya diakhiri dengan conclusion, gitu ya. Biasanya conclusion ini what your future plan and things to reorder and conclude. Artinya bagaimana teman-teman secara masa depan itu juga bisa di-highlight sebagai salah satu misalnya generasi yang mempunyai keinginan untuk bisa menjadi engineer di masa depan di bidang chemical engineering misalnya, itu ditulis aja, sehingga program berdasarkan assessment yang saya dapatkan dan program ISMA ini akan memberikan beneficial impacts for the future as well, kayak gitu. Nah, ini secara grid structure intinya bagaimana teman-teman menulis motivation letter atau menjawab motivation letter itu secara grid structure atau secara jelas. Oke, nah biasanya how to end your motivation letter. Nah, untuk memudahkan tidak, biasanya ketika menulis itu kan kebanyakan bingung ya. Kadang-kadang bingung apa yang mau ditulis, atau karena saking banyaknya bingung mana yang mau ditaruh. Nah, at least ketika teman-teman ingin mengakhiri motivation letter itu, ya at least teman-teman be personal and original, sesuai dengan apa yang ingin kita capai, based on your experience dan lain sebagainya. Be professional and consistent, artinya ya tidak mengulang-ulang lagi apa yang sudah disampaikan di paragraf 1, 2, tidak diulang di paragraf akhir, gitu ya.
Nah, ini yang paling penting gitu ya. Get feedback before submitting your motivation letter. Kadang ketika kita nulis itu just based on our perspective gitu ya. It's much better ketika misalnya kita mempunyai motivation letter yang sudah dibuat, coba deh minimal at least mencoba ke teman-teman semuanya atau teman Anda untuk bisa membaca. Coba deh, lu mau bantuin gua nggak untuk bisa membaca motivation letter, siapa tahu ada insight dari kalian gitu ya. Itu akan lebih bagus. Kalau misalnya teman-teman approach dosennya itu akan lebih baik lagi karena memiliki dari segi experience pun juga sangat mumpuni gitu ya. Alangkah lebih baiknya juga seperti itu, jadi nggak masalah as long as for your future kayak gitu. Jadi intinya teman-teman harus mempersiapkan semaksimal mungkin. Nah, terakhir ini yang perlu teman-teman hindari gitu ya. Things you should not do when writing a motivation letter. Gitu ya. Yang pertama, don't read your motivation letter repeatedly without a break. Jadi biasanya nulis baca itu it takes time gitu ya. Alangkah lebih baiknya itu ditulis aja sesuai dengan struktur yang sudah saya sampaikan gitu ya. Kalau misalnya mentok ya udah ditulis aja gitu ya. Nah, nanti bisa direview di akhir gitu ya setelah teman-teman selesai. Nah, bisa saja ketika misalnya ingin direview oleh orang lain itu akan lebih baik karena nanti bisa menilai dari segi repeatnya atau misalnya kualitas dari penulisannya atau bahkan kontennya seperti aja. Nah, yang kedua adalah don't focus on your weaknesses. Gitu ya. Yang perlu di-highlight adalah kita semua ini memiliki kekurangan gitu ya. Tapi bagaimana teman-teman bisa mengcover kekurangan itu dan lebih menonjolkan what's your strength instead of the weakness. Oke, ditanyakan weakness in some part of interview either motivation letter, tetapi teman-teman itu harus bisa mengcover. Ya, let's say misalnya saya orangnya sedikit lupa gitu ya akan schedule yang saya miliki, ya tujuannya adalah saya selalu memiliki to-do list setiap harinya yang saya harus bisa lakukan gitu ya untuk menghindari hal-hal apa saja yang miss gitu ya. Misalnya memasukkan ke dalam Google Calendar dan lain sebagainya, itu kan the strategy to encourage your weakness to be a strength kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, ketiga, don't use too many filler words. Artinya banyak kosakata yang too much tetapi sebenarnya tidak dibutuhkan gitu ya. Itu sering terjadi sehingga kadang kelemahannya adalah kita non native speaker gitu ya. Tetapi dalam penulisan itu juga penting gitu ya. Kadang bahasa Indonesia dipaksakan ke dalam bahasa Inggris. Misalnya dikarenakan saya memiliki keterbatasan ekonomi, saya terpaksa gitu ya. Jadi plug di Inggris kan dikarenakan because of apa kayak gitu. Sebenarnya kita bisa membuat dalam konteks bahasa Inggrisnya seperti apa, subjek, objek, predikatnya. Subjek, predikat, objek itu seperti apa dalam konteks bahasa Inggris. Nah, itu kelemahan rata-rata termasuk saya, sehingga yang perlu saya ketika misalnya membuat tulisan bahasa Inggris, saya selalu meminta review gitu ya untuk bisa memperbaiki tulisan-tulisan yang ada gitu ya. Don't write in one sitting, artinya in one perspective gitu ya. Sebisa mungkin teman-teman harus fokus dengan pertanyaan apa sih motivation letter yang sebenarnya ingin ditulis gitu ya. Dari segi struktur tadi gitu ya. Mengapa teman-teman mengapply ISMA, kira-kira achievement-nya sejauh ini apa, future plan-nya apa, sehingga nanti perspektifnya tidak terfokus kepada satu concern saja gitu ya. Kelima, don't copy others, of course gitu ya. Setiap orang kan memiliki karakteristik tersendiri gitu ya. Kalau kita terpaku mengacu kepada tulisan orang lain, itu akan tidak sesuai dengan karakteristik yang akan teman-teman explore ketika wawancara gitu ya. Nah, wawancara sebenarnya adalah bagaimana reviewer mengeksplor apa sih yang teman-teman punya saat ini gitu ya. Apa sih kelebihannya? Dia bisa nggak ya untuk dia mempunyai resiliensinya seperti apa gitu ya, bagaimana kontribusinya gitu ya, nanti bisa dilihat gitu ya. Nah, biasanya untuk copy other ini sering terjadi, dan biasanya kalau misalnya masuk ke sistem, kalau misalnya pendaftarannya
kedetek dengan plagiarisme application, itu akan memberikan dampak negatif ya ke kita yang mengapply seperti itu, bisa saja di blacklist seperti itu. Nah, yang keenam adalah don't be vague atau tidak jelas nulisnya, tidak pasti, samar. Ya udah ditulis based on your experience, be faktual gitu ya, sehingga teman-teman bisa melihat oke, kalau misalnya tidak jelas atau masih sebatas apa ya, kalimat saja, itu mending nyari value yang teman-teman sudah lakukan dan memberikan dampak baik at least buat universitas teman-teman, buat komunitas atau seluruh masyarakat di Indonesia gitu ya. Don't use irrelevant facts ya, kalau misalnya faktanya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, misalnya menyatakan bahwa program Wisma ini berasal dari Kementerian Tenaga Kerjaan gitu ya. Nah, itu benar-benar harus diwaspadai. Sebisa mungkin faktual pun juga penting saat penulisan motivation letter gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh statement letter and motivation letter. Bedanya adalah kalau statement letter itu lebih dari 1 halaman, ya. Tetapi kalau motivation letter ini lebih sederhananya dari statement letter, sehingga ini adalah contoh saat saya apply beasiswa LPDP saat itu, ya. Nah, ketika misalnya daftar di universitas luar negerinya, itu hanya 1 halaman. Ya. Intinya statement letter ini berbeda dengan motivation letter. Nah, kembali ke ISMA, seperti yang saya sampaikan, kebetulan untuk statement dan motivation letter ini lebih banyak dipertanyakan. Kalau tahun ini yang perguruan tinggi ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu discuss your academic and non-academic achievement, including the process and skill involved in your previous and current degree program. Ini maksimal 350 kata. Nah, ini kan terbatas ya words-nya. Kadang mahasiswa itu nulisnya lebih dari 350 karena too much information, but the meaning is similar gitu ya. Terus yang kedua adalah discuss a time when you face difficult challenge or hurdle during your study and how you navigate through it. Ini sudah kita bahas minggu lalu, kita lihat contoh jawabannya hari ini. Yang terakhir adalah please outline your plans to engage with local and international communities during ISMA program using clear examples. Kayak gitu. Nah, kita breakdown satu-satu. Nah, ini adalah discuss your academic and non-academic achievement, including the process and skill ini. Di sini dituliskan 350 kata, tetapi yang saya temukan adalah 385 kata. Ya. Kalau kita bisa lihat misalnya, Maudy Ayunda and Najwa Shihab are my role model for my academic achievement. So far, I got a GPA of 3.8 in the process of achievement that my mindset about learning changed. Gitu ya. When I was a freshman, I still thought studying was a burden. I did not have the motivation to study and so on. Nah, ketika saya identifikasi di sini masih banyak kalimat yang sebenarnya tidak perlu, ya. Tapi meaningnya yang paling penting adalah bahwa Maudy Ayunda dan Najwa Shihab ini menjadi salah satu role model, sehingga bagaimana dia mengubah prinsip study itu menjadi lebih mudah, gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat I watch a video about Maudy Ayunda and Najwa Shihab who are happy when learning and excited about exam, gitu ya. Langsung saja, Maudy Ayunda and Najwa Shihab said that learning and excited, she very excited with exam, gitu ya. Kayak the Indonesian word belajar is still misinterpreted. In English, the word belajar is learning process to understand new things. Nah, ini kan sebenarnya bisa disederhanakan menjadi kalimat yang satu tetapi maksudnya sama, gitu ya. Bilang apa akan lebih baik misalnya learning have different meaning as contextual or language kayak gitu. Tetapi bagaimana bisa menyampaikan dengan baik itu, kita perlu membuat poin-poin yang setidaknya akan lebih memudahkan kita untuk mengembangkan menjadi suatu kalimat, gitu ya. Nah, studying is learning process for academic processes, while learning is learning process to understand new things, hone skills, and evaluate our standing. From the point of view of these two great women, langsung aja, according to this woman, kayak gitu kan, I realized that they like studying, ini subjek predikatnya
they like studying kan perlu verb di sini gitu ya. They are like yang perlu sesuai dengan konteks bahasa Inggrisnya juga. Nah, ini pentingnya untuk direview oleh orang lain gitu ya, because they don't have still. Jadi saya menyimpulkan bahwa masih Indonesian style-nya itu sangat ketara banget gitu ya. Nah, pada prinsipnya pada kalimat pertama gitu ya, menjelaskan akademik gitu ya, dia mempunyai sosok atau inspirator yang bisa memicu dia dalam belajar gitu ya. Terus yang kedua, learning is certainly not limited to academic scope gitu ya. In non academic langsung aja nggak usah dibahas. Regarding non academic gitu aja sih kayak gitu. I'm active in organizing on campus gitu ya. Aktif di sini akan lebih baik kalau misalnya langsung aja take part atau misalnya involve kayak gitu. Apa misalnya kebetulan di sini mahasiswa ini menjadi general leader dari himpunan mahasiswa K3, sebelumnya menjadi apa, terus I had opportunity sebagai MC gitu ya. Therefore I also participated. Nah, kalau saya pribadi instead cerita banyak hal, mending kalian itu menjadi sesuatu atau aktif dalam itu, apakah hanya sekedar general leader atau misalnya sebagai MC dan lain sebagainya. Itu akan lebih bagus apa sih kontribusinya dan output yang dihasilkan apa gitu ya, signifikan impact-nya seperti apa ya, sehingga nanti akan memberikan nilai yang lebih untuk tidak hanya sekedar kalian menjadi general leader, menjadi sekretaris, menjadi bendahara ya, tetapi apakah hanya sekedar bendahara saja secara struktural, apa kontribusi nyatanya. Nah, itu akan lebih baik memberikan dampak yang positif gitu ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana teman-teman apa sih sebenarnya yang teman-teman dapatkan dengan terlibat sebagai terlibat dalam satu struktural ataupun terlibat sebagai non struktural di organisasi kemahasiswaan gitu ya. Itu paling penting adalah bagaimana teman-teman not only as leader di sini, tapi what you have gained during your organization tersebut gitu ya. Misalnya teman-teman bisa yang awalnya komunikasinya susah gitu ya, lambat berlaun, teman-teman bisa have a good communication skill. Nah, itu adalah suatu proses tadi gitu ya, behind the story of your experience yang seperti yang saya sampaikan. Nah, yang kedua ini adalah contoh discuss a time when you face difficult challenge or hurdle during your study and how you navigated through it. Nah, ini udah lumayan bagus, tetapi karena diminta 350 ya lagi-lagi nulisnya 366 gitu ya. Nah, di sini I'm the last child of 3 siblings. As the last child, I learn a lot from my older sister experience. Ini nggak perlu di breakdown satu persatu gini. As last child of 3 sibling gitu aja dan seterusnya. Tapi paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa memahami pertanyaannya. Kapan sih gitu ya teman-teman menghadapi masa sulit dan bagaimana teman-teman bisa mengatasi itu gitu ya. Nah, one of them was seeing my sister accepted at Universitas Indonesia. Starting from there, I made up my mind that I wanted to continue my study at UI gitu ya. To reach my dream campus, I tried available interest apa dan sebagainya di UI, but also ini artinya dia menghadapi kesulitan when I am trying to enter the university. Itu aja sih simpelnya. Apa aja yang dihadapkan, apa yang dihadapi gitu ya. Yaitu persaingan gitu ya dan lain sebagainya. Nah, apa sih dari kegagalan tersebut gitu ya? Dari kegagalan yang dihadapi, exploring that failure made me reflect, several story made me rise and get motivation. Many great people fail before succeeding. Colonel Standard, the founder of KFC, got rejected with them. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bagus dalam memberikan fakta yang aktual. Gitu ya. Apa sih yang sebenarnya dihadapi gitu ya? Bahwa kegagalan itu not fail before succeed gitu ya. Nah, sehingga di sini akan lebih bagus teman-teman juga mengeksplor konteks yang sama gitu ya. Bahkan di sini juga bagus juga tidak hanya satu founder KFC, tetapi bagaimana Rowling bisa menulis suatu Harry Potter ini gitu ya. Sehingga di sini bisa dikatakan label untuk human failure ini ya tidak benar gitu ya.
Jadi bagaimana bisa mengupayakan dari kegagalan ini menjadi suatu motivasi. Gitu ya. Terakhir, I trying to discipline with the schedule that I have made. I exercise, see my previous exam question, which might come out. Gitu ya. To avoid getting bored, sometimes I use the type of learning component by favorite K-pop idol on YouTube. Nah ini kan lebih cerita, it's okay gitu ya. The way she handles during her study kayak gitu. Nah dia kalau misalnya udah bosan ya udah. If I face difficulty, I try to reach out to my teacher about something I didn't understand. Nah ini lebih ke penulisan aja yang lebih ditekankan, tetapi teman-teman harus mampu menjawab pertanyaan, gitu ya. Nah ini yang paling krusial juga. Please outline your plans to engage with local and international communities during ISMA, gitu ya. Nah di sini program using clear examples. Nah kebetulan anak ini memilih University of Sussex and University of Padua, gitu ya. Jadi tulisannya bagaimana apa yang dimiliki oleh universitas ini, gitu ya. Nah di sini oke lah, dia bisa mengidentifikasi data di UK bahwa Sussex ini has 35% international student. So I don't think it won't be easy to adapt there to get closer to local and global communities. I've drawn up several plans, gitu ya. Pertama ingin bergabung ke student unionnya, gitu ya. Terus interested juga joining sport club. Yang 3 language cafe, gitu ya. Terus yang terakhir dia ingin juga mengikuti event or festival. I want to join Indonesian Society, gitu ya. Lebih banyak I want to join. Tetapi balik lagi ke ISMA adalah karena program ini pertukaran budaya juga, jadi ada visi yang harus disampaikan. Makanya masukan saya disampaikan adalah nanti saya tunjukkan bagaimana kita sebagai mahasiswa itu juga berupaya memperkenalkan budaya Indonesia di lokal communities. Bagaimana caranya? Nah, itu yang perlu diceritakan. Nah, ini masih belum keluar. Sehingga sebentar saya coba buka filenya di Gmail. Nah, jadi kita benar-benar harus menjual juga visi misi ISMA ini gitu ya. Bagaimana teman-teman memperkenalkan kebudayaan Indonesia buat lokal, buat student, buat dosen-dosen di sana, dan begitu juga sebaliknya teman-teman juga bisa belajar dari mereka. Ya, buka email dulu. Bentar ya. Oke. Oke, ntar saya buka dulu. Nah, ini salah satu masukan-masukan gitu ya. Jadi yang paling penting adalah maksimal 350. Jadi important to consider gitu ya. Nah, ada beberapa yang harus dihilangkan kayak misalnya non academic learning is generally not limited scope, langsung aja curly seperti itu. Jadi menggunakan bahasa Inggris style gitu ya. Nah, yang terakhir, nah ini di sini nih sebenarnya nggak masalah dengan jawabannya gitu ya. But if could give recommendation, could you enhance your strengthen how you introduce Indonesian culture to local communities, gitu ya? Masih perlu diperjelas dan di highlight. Karena ini lebih banyak ke one join this sport club, terus student union bodies dan lain sebagainya. Jadi cuma sebatas join saja, tetapi tidak ada upaya untuk bisa menjelaskan apa sih mungkin dari teman-teman keahliannya di bidang teknik kimia, industri, gitu ya. Apakah kaitannya dengan budaya juga disampaikan juga sangat menarik seperti itu. Intinya teman-teman harus bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan, gitu ya. Oke. Balik lagi ke PowerPoint. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih tepatnya
Lebih lanjutnya adalah diskusi akan lebih baik kalau misalnya dari rekan-rekan sudah ada contoh, boleh kita bisa look at bareng-bareng. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa ya Pak Ading. Eh, nah, untuk sesi selanjutnya ini seperti yang dikatakan Pak Ading tadi kan untuk sesi selanjutnya diskusi mengenai motlet yang sudah dikerjakan oleh peserta. Ini mungkin ada peserta yang mau atau berkeinginan untuk men-share gitu ya. Ah, iya ini ada Mbak Arum nih. Mungkin bisa langsung aja Mbak Arum untuk on mic dan memaparkan motletnya gitu. Izin tanya moderator, ini aku langsung share screen aja atau gimana? Atau di share screen atau gimana? Oh ya, mungkin kalau dari Mbak Arum berkenan dan bisa untuk share screen langsung bisa share screen aja. Minta tolong untuk panitia ya, bisa diperkenankan untuk Mbak Arum share screen. Terima kasih. Oke, aku izin share screen ya. Ini udah kelihatan belum ya screen-nya? Sudah terlihat, Mbak? Ya, oke. Yang ingin ditanyakan yang mana? Atau mau sharing? Eh, ini saya izin bertanya dulu ya Pak. Ini sistemnya nanti review atau saya langsung nanya gitu Pak? Eh, Boleh diceritakan dulu proses penulisannya seperti apa, challenge Eh, penulis seperti apa, ya. Oke, ini karena tadi apa structure esainya tuh belum di apa nggak ada pertanyaannya ya, jadi masih in general. Jadi ini masih kayak per paragraf gitu sih Pak nyeritainnya, belum yang kayak misalkan tadi kan udah ada pertanyaannya terus tinggal jawab. Nah, di paragraf pertama itu saya nyeritain kayak perkenalan singkat tentang diri saya sendiri dan sekolah di mana, belajar di mana, terus di paragraf kedua ini saya langsung nyeritain kayak ambisi sama experience. Jadi jadi di paragraf pertama di kalimat pertama saya nyeritain ambisi saya terus langsung lanjut apa yang saya lakukan untuk mencapai ambisi tersebut. Terus di paragraf ketiga ini tentang achievement di pada saat studi saya, achievement yang akademikal. Terus yang terakhir itu penutupan lebih ke ini sih Pak, kayak harapan gitu, kayak hope-nya. Gitu aja sih. Oke. Boleh kita breakdown satu persatu ya. Nah, coba dari kalimat pertama terlebih dahulu, gitu ya. Jadi intinya bagaimana how you introduce yourself gitu sih intinya ya. I'm writing this letter to express my interest in participating in Student Mobility Award that Ministry of Education and Technology has. Ini secara general mungkin simpelnya adalah participating Student Mobility Awards provided by gitu aja ya. Nanti akan lebih tepatnya. Jadi hashtag juga agak ada ini gitu ya. Nah, selebihnya untuk konten sebenarnya ini oke. Ya, menjelaskan bagaimana backgroundnya wait ya. Maaf sebentar istri saya mau lewat. Oke. Maaf ada iklan istri lagi lewat. Nah, ini menjelaskan bahwa Arum ini adalah student gitu ya, semester 6 yang backgroundnya istilahnya lah gitu ya, jadi chemical engineering. Jadi oke, gak apa-apa. Mungkin yang kedua ini
it was my ambition. Mungkin kata-kata ambition ini yang jangan sampai ini ya, jangan sampai muncul, karena ambition itu ada yang konotasi negatif, ada yang positif, gitu ya. Mungkin nanti boleh teman-teman kalau misalnya mau dikirim ke saya, nanti saya kirim ke Ibu, ke Laila, maaf Ibu, maaf panggilan ke Laila, Ibu. Dikirim ke email, nanti saya bantu untuk kasih masukan lagi, gitu ya. Cuman saya memahami konten terlebih dahulu. It was my ambition since I was little to go abroad and see the world. By having numerous international exposure, I can widen my perspective for the cross-cultural experience. In order to make the dream to go overseas come true, I decided to join ISEC in Surabaya to obtain more educational exposure and train my public relations skill. I feel the government specially position which require me to touch with government in Surabaya often. It's not easy since they have strict schedule and a procedure collaborate with. Despite the difficulties that I can manage in. Ini kan lebih ke ini ya, kegiatan akademik juga ya. Kalau yang ini non akademik, kayak ini Apa? organisasi internasional gitu, non profit. Kan event ya. Iya. Oke, berarti nanti lebih dijelaskan lagi, belum muncul, ya udah muncul ininya, akademiknya, dan behind storiesnya sudah muncul, hanya nanti strukturnya aja sih yang perlu diperbaiki. Terus di bawah, even though I'm still a student, I engage in numerous international student. Nah ini kan akademik gitu ya. Nah mungkin satu paragraf sebelumnya akan lebih baik menjelaskan akademik terlebih dahulu, baru non akademik, seperti itu. Nah dan keduanya bisa di strukturnya lebih diurutkan lagi. Terus yang bawah. Nah, I look forward to continue my study overseas, where I will also be able to learn from curriculum that overseas chemical engineering learn from it. It will give me different perspective about it. Nah, ini lebih ke ini ya, masih ke general ya, belum ada konteks ISMA-nya ya. Oke, mungkin nanti bisa ditambahkan konteks ISMA-nya. Kira-kira motivation letter untuk ikut ISMA itu apa? Ya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan secara akademik gitu ya, secara non akademik yang ingin memperluas ke level internasional gitu ya. Mungkin hanya dijelaskan saja atau dimunculkan why you want to apply ISMA, gitu aja. Oke, I look forward to continue my study overseas. Nah ini kan lebih motivation letter untuk melanjutkan S2, ya. Oke, nanti mungkin kalau misalnya akan lebih detail lagi, boleh dikirimkan ke email untuk bisa saya kasih input gitu ya. Oke, tapi at least teman-teman menyediakan 3 pertanyaan yang related sama ISMA yang saya sampaikan tadi ya. Ini nggak apa-apa ditulis juga motivation letter, tapi mulai disiapkan juga at least 3 pertanyaan tadi yang terkait ISMA itu sendiri. Ya, tadi akademik, non-academic achievement, difficult situation, sama outline your plans to engage with local and international communities. Itu juga perlu disiapkan. Oke, terima kasih banyak Arum atas sharingnya. Good luck ya. Boleh dikirimkan nanti. Iya, saya izin stop share. Saya boleh izin bertanya nggak Pak satu pertanyaan? Boleh, saya boleh masuk bentar nggak? Boleh. Ya, kayaknya tuh kalau saya lihat tadi motivation letternya kurang motivationnya ya, terlalu menceritakan dirinya ya. Ya boleh memang, tapi jangan terlalu banyak seperti itu ya. Kayaknya itu satu paragraf banyak banget ya Aurum ya, menceritakan tentang akademik dan non akademiknya. Tapi jadinya malah motivationnya tuh apa ikut ini, jadinya nggak muncul di situ. Nah paragraf bawahnya itu kan tadi baru berapa 3 baris aja itu udah 420-an kata ya. Mungkin yang akademik sama non akademiknya tuh agak dikurangi aja. Lebih fokus ke kenapa sih join ISMA, lebih dijelaskan ke itunya. Kan bisa banyak hal ya kenapa kok join ISMA, bisa karena budayanya, bisa karena negara yang kamu tuju di sana apa. Saya dengar tadi Pak Ading sudah banyak menjelaskan, jadi tidak hanya dari segi akademiknya ya ikut ISMA tuh
apa aja yang pengen kamu raih bisa jadi karena pengalaman yang lain, misal pengalaman budayanya, pengalaman berinteraksi sama orang-orang di sana tuh kayak gimana gitu ya mungkin. Jadi tidak harus terbatas studi abroad tuh hanya untuk hanya untuk akademiknya saja, tapi yang lebih penting menurut saya itu kebanyakan adalah terkait culture-nya yang ada di sana. Itu sih, tapi mungkin itu ya Pak Ading ya, tadi poinnya tuh ada 3 ya dalam motivation letter itu ya, seperti di slide-nya Pak Ading itu tadi, saya rasa tuh mungkin 3 itu yang perlu di-highlight ya, dari satu lembar motivation letter itu ya. Iya, betul sekali. Oke, pertanyaannya apa, Arum? Oh iya, tadi mau tanya ya, sorry saya masuk. Ya, terima kasih Bu Laila sama Pak Ading masukannya tadi. Saya izin nanya, nanti kalau misalkan case-nya bentuk esainya tuh nggak ada pertanyaannya, jadi kayak bebas gitu, kira-kira gimana ya cara menghubungkan satu paragraf ke paragraf berikutnya biar smooth gitu. Jadi misalkan paragraf kedua kan tadi tentang akademik, terus paragraf ketiganya yang non akademik. Nah itu gimana cara menghubungkan kedua paragraf tersebut gitu Pak biar smooth. Oke, ntar saya share screen nanti ya. Nah, pertama gitu ya, teman-teman harus pahami dulu konteks strukturnya gitu ya. Untuk pertama itu lebih ke personal information gitu ya. Kalau misalnya in case gak ada pertanyaan yang harus dijawab gitu ya. Nah, pada prinsipnya motivation letter itu yang saya sampaikan tadi, why you are the perfect candidates gitu ya. Nah, pertama adalah teman-teman harus pahami dulu konteks program yang ingin di-apply. Itu salah satunya adalah ISMA. Berarti adalah lihat lagi visi misinya ISMA itu seperti apa, gitu ya. Dan saya rasa itu tidak hanya sebatas enhance your knowledge regarding academic, gitu ya, tetapi juga culture and non-academic, gitu ya. Nah, lebih ke bagaimana memperhatikan strukturnya, gitu ya. Nah, bagaimana supaya masing-masing each paragraph itu koheren satu sama lain, teman-teman harus memastikan dulu dari introduction itu ya personal information tadi gitu ya. Nah, salah satu personal information yang harus diketahui adalah where are you applying and why you applying. Nah, kenapa ISMA gitu ya. Nah, kebetulan di sini karena tidak ada pertanyaan, teman-teman bisa menjelaskan terlebih dahulu. Misalnya Arum a 6 semester student of mechanical engineering gitu ya. Tulis semuanya kira-kira mempunyai tidak misalnya mempunyai has passionate in not academic but also non academic gitu ya, sehingga baru muncul. Nah, kira-kira apa? Nah, pakai penghubung bahasa di situ gitu ya. Nah, awalnya kan ingin bercerita dari personal information-nya, you have passionate not only academic but also non academic gitu ya. Nah, biasanya kan ada penghubung-penghubung kata yang bisa menjadi koran, misalnya as far as academic experience is concerned, regarding apa, baru ceritakan gitu ya. Akademik tadi misalnya menceritakan kalau misalnya ada pengalaman meneliti ditulis gitu ya. Menelitinya sama siapa, simple, nggak perlu bertele-tele tentang misalnya your first experience research with your lecture gitu ya, tentang apa dan memberikan hasil apa gitu ya. Nah, dari penelitian ini memberikan gambaran buat saya bahwa pentingnya untuk meneliti tentang bahaya kimia di tempat kerja misalnya. Nah, dari hasil ini saya banyak belajar banyak hal. Nah, itu kan behind story-nya gitu ya. Nah, baru saya juga bagaimana teman-teman ketika mau pindah ke non akademik kasih kata penghubung yang serupa juga, atau misalnya for me success is not only focus on the academic gitu ya. Non academic have a great or have massive contribution to our success gitu ya. Being a student, I also conducted our took part apa misalnya sebagai apa in order to enhance the knowledge regarding communication skill, leadership and so on kayak gitu. Ya, misalnya di tahun berapa teman-teman ngasih contoh in 2021 gitu ya.
I was a general leader of himpunan mahasiswa, and this at the time, misalnya teman-teman melakukan apa saja gitu ya, terus kontribusinya apa saja, sehingga dengan pengalaman ini I believe it will give a beneficial impact to be a candidate for ISMA gitu ya. Dan ini akan diterapkan ketika saya ingin ketika saya diamanahkan sebagai kandidat ISMA. Baru teman-teman menceritakan gitu ya. Menjadi part of ISMA adalah salah satu pengalaman yang tidak akan dilupakan gitu ya. Dan ini akan memberikan kesempatan saya untuk bisa mengeksplor budaya yang ada di host university, dan saya juga bisa memperkenalkan gitu ya. Sehingga dengan adanya ini kedepannya akan bisa memberikan influence yang bagus bagi generasi muda seperti saya untuk bisa memberikan inspirasi gitu ya, untuk bisa berkarya meskipun sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Sehingga dari ISMA ini teman-teman harapannya apa, future plan-nya apa, hingga bisa menutup closing dengan apa sih sebenarnya kelebihan teman-teman atau future plan-nya itu yang bisa teman-teman yang bisa review itu lihat gitu ya. Makanya tadi how to end your motivation letter itu ya your personal, be professional and consistent, seperti itu sih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ading. Nah, mungkin untuk Mbak Aurum ini ada feedback tersendiri apa gimana? Silakan untuk unmute. Sudah cukup, Dim, sudah cukup terjawab. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk Mbak Aurum dan Pak Ading atas jawabannya. Nah, mungkin untuk selanjutnya ini boleh lagi untuk peserta lainnya untuk bertanya mungkin ya, atau kalau enggak gitu sharing-sharing juga nih mengenai motletnya yang sudah dikerjakan tentunya dari kemarin-kemarin. Oke, di sini udah ada yang resen nih dari Mas Oka. Mungkin dari Mas Oka bisa langsung on mic ya Mas Oka. Iya, masuk Mas. Oke. Aku izin share screen presentatornya. Udah muncul atau belum? Sudah Mas. Ya baik. Permisi Pak Ading, ini untuk presentator yang sudah saya buat. Itu seperti ini. Kemudian kalau misalnya saya bisa ceritakan terlebih dahulu terkait motivasi letter-nya. Untuk pada paragraf 1 ini saya bicara tentang diri saya itu siapa, lalu apa, kemudian juga disematkan tujuan mengikuti programnya itu apa saja. Lalu untuk paragraf 2-nya dan paragraf 3-nya ini saya masukin kedua experience. Yang pertama adalah yang sebagai panitia event, lalu yang kedua adalah sebagai bidang kegiatan yang bergerak di bidang tadi seperti volunteer seperti itu. Lalu untuk paragraf terakhirnya di sini saya membuat seperti bentuk tanggung jawab atau bentuk kontribusi saya ketika saya sudah menjadi awardee dari ISMAFO ini, apa yang ingin saya lakukan. Lalu sini saya membuat kalau kontribusi yang akan saya lakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada teman-teman rekan-rekan mahasiswa di jurusan saya, lalu juga dengan para dosen untuk membahas tentang hal apa saja yang sudah saya dapatkan di host university. Seperti itu. Oke, ini berapa kalimat Oka? Ini kemarin ada kurang lebih 580 buat. Ya, nanti lebih dari 500. Nanti tinggal dilihat saja apakah nanti diminta dalam bentuk pertanyaan atau menjawab pertanyaan atau motivation letter gitu ya.
atau misalnya without question. Nah, kalau without question tadi saya lihat paling balik lagi ya ke bahasa aja sini. Kalau strukturnya udah sangat jelas sekali di sini. Jadi bagaimana Oka menulis not only just a student gitu ya. Di sini juga menyampaikan beberapa opinion di sini gitu ya. In this very competitive era, student must be broaden his perspective gitu ya. Jadi bagaimana untuk bisa menyambung ke ISMAFO ini gitu ya. I'm delighted to have given the opportunity to get scholarship for a semester. What strongly drives me to apply for scholarship is that it's an excellent opportunity for me to prove myself ability through activities provided in ISMA. I have the passion to take part for myself to gain knowledge in terms of increasing competencies in the field of chemical engineering experience, industrial work practice. Hence, the knowledge and experience would make contributed for greater for Indonesia. Ini kan jelas ya. Jadi introduction-nya bagaimana menjelaskan your background and what's your dream. Kayak gitu. Nah, baru si Oka menjelaskan, during my study in college, I had my experience taking part intensively in organization and various events. Berarti ya, salah satunya as internal coordinator. Nah, apa ininya, role-nya gitu ya. Apa yang didapat gitu ya. Di sini Oka menjelaskan I exercise, calculate and methodical approach to problem solving gitu ya. I'm independently motivated dan sebagainya. Jadi dia juga menawarkan what makes you unique gitu ya. Why you are different with other candidate itu supaya di highlight, nggak apa-apa diceritakan di sini gitu ya. Nah, di sini juga as internal coordinator, I also coordinate and supervise 44 people from this division gitu ya. Jadi ada di sini bahwa talkshow-nya juga menjadi salah satu kunci keberhasilan yang sudah dilakukan gitu ya, ada achievement-nya. Nah, ini juga bagus teman-teman kalau misalnya ada program yang berkaitan dengan sosial gitu ya, itu alangkah lebih baiknya juga ditulis gitu ya. Other than that, my previous experience as vice health in KKN. Nah, ini juga perlu mungkin nanti saya akan review lebih ke bahasanya saja, tetapi secara strukturnya udah jelas gitu ya. Terus ke bawah bahkan ada desa binaan gini ya. Oke, nah di akhir yang seperti yang saya sampaikan, how you end your motivation letter. Ya, sebisa mungkin be professional, be your personal, and provide your future plans. Join ISMAFO ini, gitu ya. Nah di sini si Oka sudah menjelaskan by taking the chance to join ISMAFO program and getting the best practice from foreign countries, gitu ya. I hope I can contribute to my close one first, who are my home university academician, both student and lecturer. Gitu ya. When I study at universities, program by STM lecture to discuss some course material. Other who can get chance to daily and university program could learn knowledge to enhance the capacity development. Nah, mungkin lebih ditambahkan dikit ini ya apa yang Oka dapatkan dari ISMA, tetapi Oka juga perlu meng-highlight visi dari misi dari ISMA itu sendiri. Kurang sedikit highlight di sini di akhir, gitu ya. Kalau misalnya nanti cukup di review lagi, kira-kira apa yang ingin ditulis, misalnya yang tadi Indonesian culture gitu, walaupun ingin mengembangkan akademik yang berkaitan dengan teknik kimia industri, tetapi juga penting untuk bisa mengenalkan budaya Indonesia di sana, seperti itu. Oke, mungkin itu ini sudah bagus, tinggal di review detail perbahasanya juga sama kontennya. Tapi secara struktur udah bagus. Boleh izin bertanya mungkin? Sama ini mungkin nanti kalau misalnya ada yang the biggest challenge itu juga perlu dieksplor dikit lagi ya. Oke, silakan Oka. Iya, tadi kan tadi Bapak sempat mention kalau kita harus nyipin visi misi dari ISMAFO ini sendiri. Kira-kira nyipinnya itu bagaimana caranya? Takutnya terlalu kasar, jadinya malah bikin suatu motivasi letter justru makin gak jelas secara struktur gitu. Ya, jadi maksud dalam arti apa ya? Maksud saya menyisipkan itu bukan visi misinya secara langsung gitu ya. Jadi balik lagi ke
balik lagi ke apa sih sebenarnya tujuan adanya ISMA gitu ya. Nah, kalau misalnya lihat sebenarnya kan memang untuk memberikan wadah untuk mahasiswa aktif ya, untuk terlibat gitu ya, baik sekarang di perguruan tinggi maupun vokasi ya. Tapi bagaimana teman-teman di sini juga harus bisa melihat kira-kira apa sih sebenarnya tujuan yang dimiliki, itu tinggal baca di websitenya ISMA ya. Nah, misalnya bagaimana kemarin secara akademik juga dapat gitu ya. Terus secara budaya juga dapat, terus peningkatan peningkatan apa ya, skill juga dapat, sehingga bagaimana teman-teman ingin mengemas hal itu dengan bahasa teman-teman sama visi misinya gitu ya. Tinggal disebutkan saja gitu ya. Menjadi ISMA itu menjadi salah satu misalnya menjadi apa ya, istilahnya suatu kebanggaan buat saya untuk memberikan kesempatan bisa memperkenalkan Indonesia. Gitu ya, dengan adanya ISMA ini harapannya lahir generasi-generasi yang bagaimana juga berkontribusi sedini mungkin, tidak harus menunggu untuk bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi istilahnya ada hal yang ingin disampaikan, manfaat dari ISMA ini gitu ya. Oke lah, ini kan secara general ya. Tentunya dapat kontribusi kepada universitas gitu ya, kepada student, kepada lecture gitu ya. Tentunya dengan sharing knowledge, experience gitu ya. Ini kan lebih general. Contoh konkretnya apa? Nah, itu mungkin bisa di-highlight sedikit gitu aja sih. Oke. Oke. Makasih banyak Pak. Saya sudah cukup paham. Lalu kemudian ini kan saya membuat 2 experience dalam 2 paragraf. Ini apakah baiknya nanti seperti apa? Karena nanti kan ada pertanyaan yang perlu kita jawab di motivation letter. Nanti kemudian untuk kita kan juga perlu masukin juga terkait experience kita juga sebagai bukti kalau misalkan kita ini di universitas ini nggak hanya belajar aja seperti itu. Lalu pertanyaannya, kira-kira dari 2 aktivitas yang saya bikin ini sekarang, nanti apakah tetap saya bikin secara terpisah seperti ini atau direduksi jadi 1 aja seperti itu? Ini kan your experience as internal coordinator kan. Ya. Nah, itu bisa di-merge jadi 1 aja sih. Jadi bisa disimpelkan apa sih sebenarnya dari experience-nya gitu ya. Itu bisa disederhanakan gitu ya. Ini lebih ke yang penting nanti intinya dari adanya sebagai internal ini job desk-nya itu bisa mensupervisi gitu ya. 44 people-nya itu nggak perlu disebutin lagi gitu ya. Apa yang membuat sukses gitu ya. Misalnya result biggest amount of enthusiasm gitu. Bisa disatukan itu. Oke. Baik Pak, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan untuk sekarang. Terima kasih banyak Pak Ading untuk masukannya. Sama-sama. Ini udah bagus strukturnya, tinggal disesuaikan dengan konteks apa yang diminta oleh ini ya ISMAFO ya nanti ya. Takutnya berbeda nanti pertanyaan antara ISMA PT sama ISMAFO gitu ya. Tapi udah good start untuk bisa menulis motivation letter gitu ya. Oke, baik Pak, siap. Bagaimana Dimas? Ini aku langsung stop share aja ya. Oh ya, baik, terima kasih. Mungkin kalau dirasa dari Mas Oka juga sudah cukup, bisa di stop share ya Mas. Oke, terima kasih untuk Mas Oka atas partisipannya untuk share mengenai Moodlab-nya. Jadi untuk teman-teman bisa nih mengkoleksi punya Moodlab-nya masing-masing dari saran dan kritik Pak Ading seperti itu ya. Nah, mungkin karena waktunya masih ada ya, ini boleh nih untuk 1 orang lagi mungkin ya untuk memaparkan Moodlab-nya, atau kalau nggak gitu bertanya kepada Pak Ading nih mengenai materi yang hari ini sudah disampaikan mengenai Moodlab nih. Mungkin untuk partisipan yang berkeinginan menanyakan boleh langsung raise hand dan on mic aja ya. Dan mumpung masih ada Pak Ading di sini juga kan, Pak Ading ini masternya buat melakukan ISMA kalian juga. Seperti itu ya Bu Laila ya.
Ya jadi buat teman-teman bisa langsung ditanyakan aja, nggak perlu sungkan gitu. Tidak ada ya, Mas Dimas ya. Mungkin Iya, Bu, tadi ini masih belum ada nih. ya poin pentingnya tadi yaitu sharing review dari motivation letter itu ya Pak ya. Sebenarnya yang sangat penting kalau memang sudah sudah ada semuanya, sebenarnya lebih ke praktikalnya saja yang sudah ada itu yang dibahas ya. Karena kan nanti itu yang bakal disubmit untuk ke IFOSMA-nya ya. Ini gimana Pak Ading? Apa ada terbuka kesempatan kalau misal nanti ada yang pengen motivation letternya tuh pengen direview sama Pak Ading, ada kesempatan nggak? Sure, nanti saya kirimkan email ya, Ibu Laila. Nanti bisa di-share ke teman-teman yang ada di sini kalau misalnya ingin mau secara personal. Takutnya kan kalau misalnya di grup ada yang nggak pede atau apa, boleh dikirimkan ke email saya. Di kolom chat juga sudah saya sampaikan. Ya, nanti insya Allah kalau misalnya ada waktu, ya pasti ada waktu. Nanti saya sambil kalau ada waktu kosong saya sambil lihat dan kasih feedback seperti yang saya contohkan sebelumnya. Ya, terima kasih banyak ya Pak Ading ya, di sela kesibukannya sangat sibuk, tapi masih mau mereview ini ya. Walaupun bukan anak UI loh, kalian tetap mau loh Bapaknya mereviewkan. Terima kasih banyak ya Pak Ading ya. Mau direview satu-satu loh dari kalian, punya kalian ya. Oke, mungkin bagaimana? Ada lagi Pak Ading ya? Kalau enggak ada, mungkin karena mau buka puasa juga ya. Belum prepare nih. Ya, masih ada teman-teman? Ya, yuk teman-teman yang masih ada pertanyaan mungkin bisa langsung rasain aja ya. Mengingat waktu juga udah terbatas nih. Kalau nggak ada, nggak apa-apa Mas Dimas. Ya, Ya baik, terima kasih Bu Laila dan Pak Ading ya. Baik, teman terima kasih kepada Pak Ading yang sudah memaparkan materinya pada hari ini mengenai Moodlet ya, mengenai outline, terus bagaimana sih berupa membuat good Moodlet yang baik seperti itu dan tahap-tahapnya, strukturnya juga. Jadi teman-teman di sini yang mau ikut ISMA for Vocation ini bisa tercerahkan dan bisa segera membuat Moodlet yang baik dan benar seperti itu ya Bu Laila dan Pak Ading. Dan demikian sesi diskusi pada sore hari ini dan tak lupa dan tak bosan-bosannya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ading selaku pemaparan materi tadi yang sangat menarik dan bermanfaat buat teman-teman untuk mengikuti ISMA nantinya. Dan untuk Bapak Abdul Qadir atau Pak Ading apabila ada keperluan lain diperbolehkan untuk menggunakan Zoom ya Pak ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak. terima kasih. Oh iya. Sehat selalu. Sampai ketemu di Lain kesempatan. Terima kasih Pak Ading dan salam sehat juga. Mungkin sebelumnya ya Bu Laila, saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan dan pamit undur diri. Untuk selanjutnya bisa saya kembalikan ke rekan saya Mbak Faradiba selaku MC. Terima kasih. live ya teman-teman ya. Terima kasih Baik, Pak. Pak, terima kasih Pak. Baik. Baik, berakhirnya pemaparan materi, maka berakhir pula serangkaian acara yang telah kita lalui pada sore hari ini. Semoga kita bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari acara webinar HMTKI Road to ISMA for Vocation 2022 pada sore hari ini. Sebelum itu, mungkin dari Bu Laila, apakah ada tambahan, Bu? Cukup Mbak dari saya Mbak. Ya, baik. Mengingatkan kembali kepada teman-teman peserta yang belum mengumpulkan penugasan minggu kemarin, jangan lupa untuk dikumpulkan dan juga jangan lupa untuk mengisi presensi ya teman-teman.
Dari segenap panitia penyelenggara, mohon maaf sebesar-besarnya karena masih banyak kekurangan dari acara yang kami buat. Saya selaku pembawa acara serta perwakilan dari segenap panitia acara mengucapkan banyak terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.